Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali belajar. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, mudah-mudahan pembelajaran kita meskipun melalui daring masih tetap diberkahi, diberikan keberkahan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam kita aturakan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah manusia paling mulia, bahkan sang penciptanya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada beliau. Maka sudah sewajibnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat di hari akhir ya. Di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi bab selanjutnya. Kemarin kita sudah melanjutkan materi tentang kebangkitan nasional ya. Perintis ya, modal awal kemerdekaan Indonesia ya. Dari yang awalnya terjajah lalu bangkit. Ada rasa dan tekad untuk bangkit secara nasional. Kesadaran bahwa kita tuh terjajah dan harus bangkit. Harus melawan untuk bisa menjadi negara yang merdeka. Nah, tahap selanjutnya dalam proses menuju kemerdekaan adalah Sumpah Pemuda yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, Ustadz masih mengutip surat Ar-Ra'd ayat 11 karena ini materinya masih bersambungan ya. Akan terus bersambungan dengan bab-bab selanjutnya. Ya, saling berkaitan. Ya, karena kita sebagai bangsa Indonesia dan juga seorang muslim harus punya landasan yang benar, pola berpikir yang benar ya. Yaitu masih dalam potongan surat Ar-Ra'd ayat 11 ini, yang berarti sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri ya. Maka sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya kita harus punya kesadaran sendiri untuk mengubah keadaan apabila keadaan itu terpuruk ya. Dahulu kondisi terjajah, maka untuk bisa merdeka ya kita yang mengubah sendiri ya, bukan yang lain. Pun sekarang kondisi ya, kita menganggapnya kondisi Indonesia ini lagi seperti apa, terpuruk kah ya. Ya mungkin kalau secara umum kita terpuruk karena pandemi. Ya bagaimana kita bangkit? Bagaimana kita mengubah kondisi pandemi yang cukup sulit ya, cukup terbatas kondisinya. Bagaimana kita mengubahnya menjadi hal yang positif sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai warga negara yang baik. Sebagaimana yang Ustadz bilang tadi bahwa materi ini berkaitan ya, bahwa kebangkitan nasional sebagaimana sudah dipelajari sebelumnya pada tahun 1908 ditandai dengan adanya ya Budi Utomo serta pergerakan-pergerakan untuk melawan penjajah. Lalu momennya adalah sebelum merdeka adalah Sumpah Pemuda pada 1928 atau sekitar 20 tahun ya, 1908 ke 1928.
Ya, sama-sama akhirnya ada angka 8-nya ya. Mudah-mudahan mudah diingat. 1908 tinggal ditambah 20 jadi 1928. Ya. Ini ada meme sedikit ya bahwa coba lihat yang di atas adalah Sumpah Pemuda ya. Foto atau dokumentasi ketika dulu orang pemuda-pemuda Indonesia bersatu melaksanakan kongres, melaksanakan rapat bagaimana untuk bisa dan merancang kemerdekaan Indonesia. Yang terlebih dahulu merancang persatuan terlebih dahulu, yang sebelumnya kan seperti Ustadz bilang masih kedaerahan. Kalau yang di bawah ini jangan sampai kita melakukannya ya. Ini sampah pemuda ya. Hanya bisa berkelahi, anak-anak muda cuman bisa tawuran ya, yang tidak jelas asal usulnya. Bahkan akhirnya sampai timbul korban jiwa sih, mati sia-sia ya. Bukan karena perjuangan, cuma karena ego sentris, ego kalangan, ego kelompok ya, sehingga tawuran yang tidak ada manfaatnya ya. Jadi kita harus memiliki kualitas, kita memilih sebagai orang-orang yang punya peran penting untuk bangsa dan negara serta umat Islam, apakah hanya menjadi sampah masyarakat, sampah pemuda yang justru mencoreng nama pemuda yang selalu dilulukan menjadi agen perubahan menuju ke arah yang positif. Ya, ini adalah naskah ya. Karena ini naskah asli dari Sumpah Pemuda ya. Pada dahulu bisa terbaca, masih ejaan lama ya. Kami Poetra dan Poetri ya. Terbaca nggak? Oke. Ini kita langsung saja lebih ke yang lebih jelas bacanya, yaitu kita membaca teks Sumpah Pemuda ya. Coba di rumah masing-masing diikuti. Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, kurang lebih itu isi teks dari Sumpah Pemuda ya. Yang utamanya adalah seluruh putra-putri, seluruh pemuda pada waktu itu ya memiliki sumpah janji untuk bertumpah darah hanya satu, yaitu ya tanah air ini, tanah air kita Indonesia. Yang kedua, mengaku berjanji bahwa hanya berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah berjanji memiliki bahasa yang mempersatukan ya pemuda-pemuda dan seluruh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia pada waktu itu, yang tentunya punya bahasa masing-masing sebelumnya, dan sebelumnya belum memiliki kesepakatan mau memakai bahasa apa. Apakah memakai bahasa Jawa, sehingga nanti di pertemuan-pertemuan nasional, mungkin kalau dulu sepakatnya bahasa Jawa, berarti kita setiap belajar seperti itu, kita pakai bahasa Jawa ya, karena bahasa persatuannya bahasa Jawa ya, atau mungkin malah pakai bahasa Sunda atau bahasa Sulawesi, bahasa Gorontalo ya. Akhirnya mereka bersepakat memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa
di Indonesia. Sehingga kita sekarang dalam banyak kegiatan, banyak hal, terutama dalam keadaan-keadaan resmi, formal, ya memakai bahasa Indonesia. Ya, bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ya, secara singkat juga bisa disebut ya, Sumpah Pemuda itu satu, ya, semuanya mempersatukan, ya. Maka diawali dengan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Apa? Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ya, sekali lagi, ada keterkaitan, ya, perjuangan untuk bisa merdeka dari awalnya terjajah lalu bangkit secara nasional. Proses kebangkitan nasional yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dengan Sumpah Pemuda, proses selanjutnya untuk menuju kemerdekaan. Ya. Jika di momen kebangkitan nasional terkenal dengan organisasi akhirnya terbentuk yang organisasinya ini modern, secara modern, ya, pertama terbentuk di Indonesia, yang sifatnya secara nasional, ya, bukan kedaerahan, Budi Utomo. Maka setelah Budi Utomo ini lahirlah berbagai kelompok-kelompok kepemudaan yang juga kurang lebih memiliki visi yang sama, ya, membangkitkan semangat kepemudaan, semangat nasionalisme di antara mereka, ya. Jika sebelumnya ada perjuangan-perjuangan, ini sudah lebih terorganisasi, yaitu dalam bentuk organisasi, ya. Jadi ada Budi Utomo yang bersifat nasional, maka ada lagi, ya, organisasi-organisasi agar memperkuat struktur di daerah, ya, tenaga-tenaga, semangat-semangat dari daerah. Yang pertama ada Trikoro Darmo, ya, atas sebelah kiri, yang akhirnya berubah nama menjadi Young Java, ya. Ini organisasi kepemudaan orang-orang Jawa. Lalu ada Young Sumatranen Bon. Lalu akhirnya setelah itu muncul dari daerah lain. Young Ambon, tentunya saudara kita dari Maluku. Young Minahasa, ya, terangkat tetangga orang-orang Minahasa. Dan Young Celebes, ya, orang-orang Sulawesi, di mana Young Celebes ini dahulu tokohnya yang terkenal adalah yang sama-sama kita ketahui menjadi tokohnya orang Sulawesi, ya. Kalau sekarang kan dahulu belum ada provinsi-provinsi, ya. Dahulu orang Sulawesi dipimpin oleh, ya, nama tokoh yang terkenal di Sulawesi Utara apa? Ya, Samratulangi, ya. Menjadi nama bandara, nama universitas di Sulawesi Utara, ya. Jadi Young Solobes ini tokoh yang terkenal adalah Samratulangi. Ada Young Betawi, Young Banten, dan Young lain sebagainya yang akhirnya tumbuh setelah adanya organisasi modern pertama, ya. Budi Utomo lalu menjalar semangat membuat organisasi agar perjuangan itu lebih terorganisasi, tidak sporadis, tidak asal-asalan, tapi terorganisasi melalui suatu organisasi. Nah, tapi di momen Sumpah Pemuda ini juga ada organisasi akhirnya yang kurang lebih sifatnya nasional sama seperti Budi Utomo, yang mempersatukan organisasi-organisasi kedaerahan sebelumnya. Jadi jika Budi Utomo adalah mempersatukan perjuangan yang masih kedaerahan, akhirnya pertama kali terbentuk organisasi secara nasional untuk mempersatukan itu semua. Nah, ini ada namanya Perhimpunan Indonesia.
Jadi sudah organisasi-organisasi sudah bagus tapi masih bersifat kedaerahan. Maka dihimpun ya, akhirnya orang-orang dari daerah ini dihimpun dalam Perhimpunan Indonesia. Ya, anak-anak muda yang tadi masih di daerah-daerah organisasinya dihimpun dalam Perhimpunan Indonesia. Ya. Dan akhirnya dari Perhimpunan Indonesia ini ya, perwakilan dari mana-mana seluruh Nusantara, waktu itu belum menjadi Indonesia, mengadakan rapat untuk bagaimana akhirnya bisa memberikan Indonesia. Ada Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926. Ya, sebelum ada Sumpah Pemuda, ada Kongres pertama dulu, yang Kongres Pemuda yang pertama, ya, 1926. Nah, akhirnya di Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 dihasilkanlah naskah Sumpah Pemuda itu ya. Tadi yang sudah kita baca di awal ya, naskah ya yang kami putra-putri Indonesia 1 2 3 itu tercipta di Kongres Pemuda yang kedua. Jadi ada 2 kongres ya. Jadi memang untuk mencapai sesuatu yang hebat itu butuh proses, bukan akhirnya serta-merta tahu-tahu jadi ya. Bahkan ada Kongres Pemuda pertama dulu 1926, baru Kongres Pemuda 2, baru akhirnya ada kesepakatan dan teks ya, Sumpah Pemuda pada 8 Oktober 1928. Ya. Maka bergeloralah semangat ya masyarakat rakyat Indonesia ya yang dipimpin oleh para pemuda ini pada 28 Oktober 1928, di mana pada momen Sumpah Pemuda itu juga yang diwakili ya oleh pemuda-pemuda dari seluruh daerah di Indonesia Nusantara pada waktu itu. Untuk pertama kalilah dinyanyikan, di launching kalau bahasa sekarang adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi sebelum kemerdekaan semuanya sudah disiapkan, termasuk ada sosialisasi mengenai lagu kebangsaan Indonesia Raya ini yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman, biasanya kita mengenalnya disingkatnya W.R. Supratman, W.G. Rudolf Supratman. Di momen Sumpah Pemuda ini di launching lah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahkan bukan hanya pemuda-pemuda asli ya Nusantara, tapi juga Sumpah Pemuda dari keturunan ya orang-orang Arab yang akhirnya datang ke Indonesia juga mengadakan Sumpah Pemuda untuk Indonesia ya. Meskipun mereka keturunan Arab, mereka bersumpah juga untuk berjuang sama dengan pemuda-pemuda daerah dari Indonesia yang lainnya pada tahun 1934 yang dipimpin oleh A.R. Baswedan, tokohnya yang terkenal. Ya, mungkin kita familiar dengan Mas Baswedan. Ada Novel Baswedan juga, ataupun juga Gubernur Jakarta pada sekali. Nah, sekarang ini itu Anies Baswedan. Ya, ini adalah kakeknya. Ya, kakeknya Gubernur Jakarta sekarang, A.R. Baswedan. Baik, mungkin cukup sekian dulu dari Ustadz untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjut materinya di pertemuan selanjutnya. Setelah ini kita akan ada diskusi, tanya jawab dan lain sebagainya melalui media yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.